kami dari kelompok Nuana. Saya Margianti Hakarim, saya Rita Ramadhani, saya Nurfaisyah Fitra. Pada video kali ini kami akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Penasaran dengan videonya? Tonton sampai habis ya. Oke, baik. Jadi ini adalah codingan HTML-nya, tetapi untuk bahannya PHP. Karena di dalam sini kita mau simpan ada PHP-nya. Jadi ini untuk tampilan awal dari website kami, yaitu index.php. Kemudian ada kelas method object PHP, di mana ini untuk memunculkan nanti hasil dari codingan PHP yang di sini di websitenya kami. Kemudian juga sama ada inheritance, kemudian ada Magisk method, ada overloading, overriding. Nanti kami akan menjelaskan codingan PHP ini satu persatu. Kemudian polymorphism. Kemudian yang terakhir tentunya harus ada style CSS-nya supaya websitenya kami itu lebih berwarna. Oke, baik. Jadi ini adalah jadi ini adalah tampilan awal dari website kami. Jadi ini adalah barnya ada home, class method, encapsulation, dan lain-lain. Jadi ini isinya adalah PHP. Ini ada codingan sama ada outputnya. Jadi kami akan jelaskan satu-satu isi dari bar ini masing-masing. Oke, yang pertama mungkin di home, mungkin bisa dilihat di sini kami cuma tulis welcome back to our website, kemudian kelasnya kami dengan nama-nama anggota kami. Kemudian di sini yang pertama ada kelas method object. Baik, jadi di sini di kelas method object ini kita buat ada kelas yang namanya mobil. Kemudian dia ada atributnya roda, dia akan bersifat private. Artinya dia tidak bisa dipanggil kalau tidak ada public function-nya. Kemudian di sini ada private function jalan. Ketika dipanggil dia akan menampilkan mobil berjalan. Kemudian ada public function jumlah roda. Ketika dipanggil dia akan menampilkan disk roda. Sebentar rodanya akan naik sini dan dia akan save 4, akan menampilkan jumlahnya 4. Kemudian public function aktifkan jalan. Ketika dia disk jalan dia akan pergi ke sini ke private-nya karena dia tidak bisa diakses secara private, makanya di public dia dipanggil di public sini, kemudian ke sini akan menampilkan mobil berjalan. Kemudian di sini dia ada objek, ada Avanza. Nah, ini ketika blueprint yang ini namanya blueprint. Nah, ketika dia sudah bisa digunakan, maka ketika dipanggil dia sudah bisa, yaitu jumlah roda, dia ke jumlah roda, kemudian dia akan print disk roda. Nah, kita naik ke sini lihat, oh ternyata atribut roda isinya itu 4. Kemudian ada Avanza, aktifkan jalan. Di sini aktifkan jalan, kemudian dia ke atas, kita bisa lihat jalan di sini. Nah, dia bakal print mobil berjalan. Nah, ini hasilnya menjadi jumlah roda 4, mobil berjalan. Kemudian ada encapsulation. Nah, di encapsulation ini sama, kita punya kelas mobil. Nah, di sini kita punya atribut itu ada merek sama warna. Jadi mereknya ini sama-sama bersifat private sama warnanya ini. Kemudian ada public function konstruktor, yaitu yang di dalamnya itu ada parameter merek sama warna. Kemudian ketika this merek, maka dia akan ke merek. Kemudian di warna dia akan ke atribut warna. Kemudian public function get merek. Jadi ketika di return atau dia akan mengembalikan nilai dari disk merek yang di sini ini. Kemudian sama juga public function set warna, dia akan mengembalikan dia akan ke sini disk warna ke atas sini. Kemudian public function get warna dia akan mengembalikan disk warna yang di atas ini. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ini kan sebuah blueprint. Kemudian di sini ada sebuah objek yaitu mobil saya. Jadi ini mobil saya itu ada Avanza yang warna mobilnya itu merah. Tetapi ketika saya mau set warnanya, saya set biru.
Ketika di print, maka dia merek mobilnya tetap Avanza tapi warnanya biru. Kenapa? Karena walaupun di sini merah, ketika di setnya warna biru dia akan berpegang di sini biru. Oke? Baik, selanjutnya yang ada di nafbar itu yang ketiga inheritance. Nah, di inheritance sendiri itu kita memiliki kelas yang namanya hewan. Kemudian ada atribut nama yang bersifat protected. Dan di bawahnya itu ada public function konstruk dari atribut nama tadi. Kemudian di sini ada public function get nama yang mereturn this nama. Selanjutnya ada suara yang bersifat public function dan ini fungsinya itu untuk mereturn suara hewan. Nah, di sini kita juga punya kelas turunan dari kelas hewan, yaitu kelas anjing extend hewan. Tadi suara ini bersifat public function untuk mereturn suara hewan tadi kan. Di sini untuk mereturn suara hewan yaitu guguk. Nah, nih. Selanjutnya ada objek anjing saya yang dimana itu nama anjingnya yang dituliskan yaitu Budi. Nah, di sini Eko print nama hewan, anjing saya get nama, berarti yang di print nama hewan itu nama anjing saya siapa tadi? Budi. Berarti dia bakalan terprint di nama hewan itu Budi. Selanjutnya di sini Eko print suara hewan, anjing saya suara. Kita lihat tadi di atas itu anjing saya dia apa namanya suara ini bakalan terprint suara hewan guguk. Nah, seperti tampilan yang sebelah kanan ini. Selanjutnya ada polymorphism. Polymorphism di sini sama tadi dengan di inheritance tadi, ada kelas yang namanya hewan. Kemudian ada bersuara dengan sifatnya itu public function untuk mereturn suara hewan. Nah, selanjutnya ada kelas turunan yaitu kelas bebek extends hewan. Dia juga memiliki sifat public function untuk mereturn suara hewan yang ada di kelas turunan bebek tadi. Nah, kelas turunan yang kedua yaitu kelas kucing extend hewan. Ini tuh fungsinya untuk mengeluarkan suara kucing. Di sini public function bersuara artinya dia bakalan mereturn suara yang di sini yaitu meong-meong. Selanjutnya ada function suara hewan. Dia itu untuk mereturn hewan yang bersuara. Jadi suara hewan tadi dia bakalan mereturn itu. Nah, yang dipanggil itu suara hewan tadi. Selanjutnya ada objek bebek, new bebek, dan di sini ada dua objek yaitu objek bebek dan objek kucing. Nah, di sini langsung turun ke bawah, echo atau print suara hewan bebek. Berarti suara hewan yang terprint adalah suara hewan dari bebek tadi apa? Kita lihat lagi ke atas, suara bebeknya itu kuek-kuek. Berarti yang terprint kuek-kuek. Selanjutnya echo suara hewan kucing. Berarti yang di return lagi suara dari kucing. Itu meong-meong. Selanjutnya magic method.
Nah, di sini ini magic method ini hampir sama dengan kelas method objek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita juga punya kelas yang namanya mobil. Dia mempunyai dua atribut yang namanya merek dan warna, dan dua-duanya ini bersifat private. Merek dan warnanya bersifat private. Selanjutnya di sini ada, nah karena dia tadi sebelumnya private, jadi di bawahnya ini konstruk merek dan warna, atribut merek dan warna tadi sifatnya itu diubah menjadi public function. Nah, this merek itu merek dan warna, kita tuliskan kembali atributnya untuk bisa di return dan ditampilkan. Nah, di sini ada public function toString untuk mereturn nama mobil dan mereknya, dan nama mobil dan warnanya. Selanjutnya ada name, metode, dan argumen. Itu fungsinya itu public function. Dia untuk print metode name dari atribut nama metode. Selanjutnya ada warna. Ada atribut warna yang bersifat public function, yang sebelumnya itu private. Dia akan print warna mobil. Nih, warna mobil titik 2, warna. Berarti dia bakalan terprint warna. Selanjutnya di sini ada merek dengan sifat public function. Dia itu nanti bakalan ngeprint echo merek mobil, mereknya apa. Selanjutnya ada objek mobil yang namanya new mobil Pajero merah. Berarti nama mobilnya itu Pajero dan warnanya merah. Nah, di sini, nah ini hasil dari codingan PHP tadi. Begini keluarannya, outputnya. Info mobilnya Pajero dan warnanya merah. Seperti di sini, echo print info mobilnya mobil, artinya dia ke atribut ke objek yang ada di sini. Itu namanya mobilnya Pajero. Terus echo yang kedua itu mobil tidak ada. Nah, di sini itu mobil ini mencoba memanggil metode yang tidak ada. Jadi, karena metodenya tidak ada, maka yang ditampilkan hanya warna mobil, yaitu merah. Baik, di sini saya akan melanjutkan abstraknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan itu di bagian abstraksi. Di sini ada abstrak, yaitu class shape, abstrak public function, ada calculate area, abstrak, kemudian abstrak public function calculate parameter. Kemudian ada class circle extend shape. Ini adalah turunan dari class shape. Lalu kemudian di sini ada class circle extend shape. Ini adalah turunan dari class shape. Sini ada atribut yaitu radius yang bersifat privat. Kemudian public function construct radius. This radius
atribut radius. Lanjut, ini ada public function calculate area. Kemudian ada public function calculate area. Terus dia akan mereturn P kali this radius kali this radius. Lalu di sini ada public function calculate parameter. Ini. Kemudian dia akan mereturn 2 kali P kali this radius. Di sini ada kelas square extend shape, yaitu atribut site yang bersifat privat. Lalu ada public function construct site, this site, atribut site. Kemudian ada public function calculate area. Dia akan mereturn this site kali this site. This site kali this. Lalu ada public function calculate parameter. Dia akan mereturn 4 kali this site. Baik, di sini ada objek circle, yaitu new circle. Di sini ada echo luas lingkaran. Ini hasilnya yang ini. Kemudian ada echo keliling lingkaran. Hasilnya kemudian objek square new square, echo luas persegi. Hasilnya ini. Lalu ada echo keliling persegi. Dia akan print ini. Keliling persegi 16. Lanjut di overriding. Di sini ada kelas animal. Public function make sound. Dia akan mengembalikan some generic animal sound. Kemudian di sini ada kelas tiger extend animal. Ada make sound yang bersifat public function. Terus dia akan mereturn roar. Lalu di sini ada kelas cow extend animal. Di sini ada make sound, dia yang bersifat public function. Dia akan mereturn mo. Di sini ada variabel objek tiger, new tiger. Kemudian di sini ada objek chow, new chow. Lalu di sini ada tiger sound, mengembalikan make sound. Kemudian sini ada echo chow sound, menampilkan make sound. Ini hasil dari tiger sound dan cat sound. Selanjutnya di bagian overloading. Di sini ada kelas kalkulator. Di sini ada dua parameter, yaitu parameter nama dan argumen yang bersifat public function. Sini lalu if parameter nama sama dengan add. Lalu di sini ada atribut
atribut sum sama dengan 0, maka for each argument as args, lalu atribut sum dijumlahkan sama dengan args, maka dia akan mengembalikan return sum. Jika tidak maka else. Lalu bad method call exception. Method name not defiant. Lalu di sini ada objek, yaitu objek calc sama dengan new calculator. Kemudian di sini ada echo sum of 1 and 2. Maka dia akan print sum of 1 dan and 2. Kemudian ada echo sum of 1, 2, and 3. Maka dia akan print sum of 1, 2, and 3. Lalu di sini ada echo sum of 1, 2, 3, and 4. Maka dia akan print sum of 1, 2, 3, and 4. 3, 6, 10 ini hasil dari penjumlahan add yang hasilnya 0, yang sum sama dengan 0, terus sum dijumlahkan sama args, sehingga ada penambahan 3, 6, dan 10. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, Dan share. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.